Sahabat MQ, dalam Islam, segala aktivitas dan ibadah yang dilakukan haruslah sesuai dengan garis yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran atau apa yang telah Nabi contohkan melalui sunnahnya. Hal ini dilakukan agar manusia tidak sembarangan melaksanakan perintah Allah atau mengubah sesuai dengan keinginan sendiri. Untuk itu, muncullah istilah bid'ah sebagai bentuk perbuatan yang tidak dicontohkan Rasul atau terdapat dalam aturan Islam, khususnya dalam masalah ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Asy-Syatibi, bid'ah adalah bentuk ibadah atau perilaku yang menyerupai ajaran agama Islam, namun tidak sesuai dengan syariat atau tidak terdapat dalilnya secara tepat. Adapun pengertian lain dari bid'ah yaitu mengada-gadakan bentuk ibadah atau syariat agama. Sahabat MQ, umat Islam tentunya harus melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntunan syariah agar dapat menjalankan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama, dan tentunya bid'ah dapat merusak hal tersebut. Sahabat MQ, dalam pelaksanaannya, perbuatan bid'ah yang masuk ke dalam kebiasaan atau tradisi tidak semuanya diharamkan atau dilarang, selagi tidak melanggar prinsip dasar Islam atau agama. Misalnya saja, penemuan baru iptek atau pengembangan teknologi, karena pada dasarnya hal ini adalah mubah. Akan tetapi, dalam bid'ah agama atau pelaksanaan din Islam, hal ini sangat dilarang atau diharamkan. Sebagaimana yang pernah Rasulullah sampaikan, barang siapa yang mengadakan hal yang baru di dalam urusan kami ini yang bukan urusan tersebut, maka perbuatannya akan tertolak. Di dalam hadis lain, Rasulullah pun pernah menyampaikan bahwa pelaku bid'ah yang amalannya tidak didasarkan pada urusan kami atau urusan agama Islam dan sunnah Rasulullah, maka perbuatannya akan ditolak. Sahabat MQ, para ulama telah banyak beristinbat dari sebagian ayat-ayat Al-Quran mengenai larangan bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku." Al-Quran, Surat Al-Kafirun, ayat 1-6. Mengenai ayat ini, Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari segala hal yang ada pada mereka, karena sesungguhnya seorang hamba beribadah kepada sesuatu yang disembah, dan seorang hamba pula menjalani sebuah ibadah menuju Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut beliau menyembah Allah dengan sesuatu yang memang Allah syariatkan. Inilah makna kalimat syahadat, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini bermakna bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan pula tiada jalan yang ditempuh menuju Allah kecuali dengan segala hal yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, orang musyrik menyembah selain Allah sebagai sebuah ibadah yang tidak Allah izinkan atau syariatkan. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sahabat MQ, sebagai umat Islam, tentu saja kita menginginkan agar ibadah kita dapat diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, umat Islam perlu bisa memahami bagaimana caranya agar tidak terjebak perilaku bid'ah yang dapat menolak ibadah kita. Di antara cara agar tidak terjebak pada bid'ah dalam ibadah, pertama, memahami substansi ibadah. Sebelum menjalankan ibadah, tentu kita perlu memahami terlebih dulu substansi dari ibadah yang akan dilaksanakan. Hal ini supaya kita mengetahui apa tujuan dan fungsi ibadah yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan memahami substansinya, kita tidak akan salah jalan dan selalu berada di jalur ibadah tersebut. Kedua, melengkapi dari pengetahuan yang salah pemahaman. Keempat, selalu mempelajari lebih dalam masalah agama. Walaupun tidak setiap muslim adalah ulama, mempelajari lebih dalam soal agama adalah kewajiban, karena orang yang menjalankan bid'ah biasanya karena memang ia tidak memahami dan mempelajarinya lebih mendalam. Kelima, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam menerapkan agama, artinya bukan menunda-nunda, namun selalu meng-cross-check dan mencari sumber pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Sahabat MQ, semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
agar hidup kita dapat mencapai sukses di dunia hingga akhirat. Tentunya dengan cara sukses menurut Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.